teman-teman semua, selamat datang bersama aku Ivy di channel I Do and Try. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita bakal bikin 3 jenis pembatas buku yang kece, super simple, dan gampang banget kayak yang kalian lihat sekarang. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama kita bakal bikin origami bookmark. Yang pertama bentuk kucing. Siapkan kertas lipat berukuran 10 x 10 cm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi dua kertas dengan cara melipatnya secara vertikal dan horizontal sama rata. Selanjutnya, kita akan melipat kertas secara diagonal menjadi segitiga. Lipat di sisi yang satu, lalu buka, dan lipat juga sisi yang lain. Dengan posisi kertas yang sama, kita tahan bagian kiri kertas sambil kita buka bagian kanannya untuk membentuk belah ketupat. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kirinya sehingga kita mendapatkan bentuk belah ketupat yang utuh. Step selanjutnya, kita buka sedikit lipatan sebelah kanan agar kita dapat mengangkat lipatan bagian dalamnya untuk membuat kuping kucing. Lakukan seperti yang ditunjukkan di video. Lakukan hal yang sama juga untuk sisi sebelah kirinya. Kita lanjut membuat bagian hidung. Angkat seperempat tinggi bagian bawah belah ketupat. Lalu lipat ke bawah sedikit bagian ujungnya. Untuk sementara kurang lebih hasilnya seperti ini. Masih ada satu step lagi tapi ini opsional ya. Kalian boleh memilih untuk menekuk sedikit ke belakang bagian kepalanya atau tidak. Proses lipat-melipat sudah selesai, sekarang tinggal proses coret-mencoret. Kita gambar mata, hidung, dan kupingnya supaya terlihat lebih hidup. Kurang lebih beginilah hasilnya. Lucu kan teman-teman? Origami kucing ini bisa kita selipkan di bagian atas atau di bagian samping halaman buku kita. Tidak hanya menjadi pembatas buku, namun juga berfungsi sebagai dekorasi yang menarik untuk buku kita. Next, masih dengan kertas lipat 10 x 10, aku mau tunjukin ke kalian cara membuat pembatas buku Pikachu. Langkah awalnya masih sama seperti membuat kucing tadi, namun di sini aku akan langsung melipat diagonal dan membuat bentuk belah ketupat. Jika belah ketupatnya sudah jadi, kita angkat sudut bawah bagian depan ke sudut atas untuk menentukan garis tengah dari belah ketupat tersebut. Kita buka lagi lipatannya, kita lipat sudut bawah tadi ke tengah dan lipat sekali lagi di bagian garis tengahnya. Mulai sekarang sisi ini akan menjadi bagian depan dari Pikachu kita. Lanjut kita buka bagian kanan dan tarik tepinya ke tengah. Kita kembali ke bagian depan dan lakukan hal serupa pada sisi sebelah kiri. Kita kembali lagi ke depan. Jadinya seperti ini, lalu kita flip kertasnya atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kita tarik bagian kupingnya hingga hasil lipatannya jadi sama seperti di video. Terakhir kita perkecil kupingnya dengan cara melipat ke belakang sudut atas kuping. Lakukan seperti di video ya. Proses lipat-melipat kita sudah selesai, sudah terlihat bentuk Pikachu-nya kan? Waktunya kita menggambar wajah dan kuping Pikachu. Di sini aku hanya menggunakan pulpen hitam biasa, tapi kalau teman-teman punya spidol berwarna dan kertas yang berwarna lebih kuning menyala, kalian bisa menggunakannya ya. Ini hasil akhirnya, aku buat lebih dari satu dengan berbagai macam ekspresi. Pikachu bookmark ini menurutku paling cocok disimpan di sudut bawah buku kita. Sekarang
Sekarang kita buat kupu-kupu. Siapkan kertas lipat berukuran 16 x 13 cm. Kita lipat bagi dua pada sisi 13 cm, lalu buka lagi dan lipat pada sisi 16 cm. Posisikan bagian yang bisa terbuka di bawah dan yang tertutup di atas. Sekarang kita lipat ke tengah bagian sudut kiri dan kanan sehingga membentuk seperti atap rumah seperti di video. Kita buka lagi atap segitiganya lalu lipat keduanya ke sisi dalam. Kita buka sekarang sisi dalamnya menjadi sisi luar. Kalau prosesnya sudah benar akan ada dua kaki yang terlihat. Lalu kita angkat kaki yang pertama, sisakan bagian sedikit ujungnya seperti di video. Lakukan juga pada kaki yang satu lagi. Lalu kita buka bagian lipatan kakinya dan lipat ke dalam. Sekarang kita angkat ke atas kaki kanan dan kirinya. Nah, sudah terlihat kan bentuk kupu-kupunya? Untuk mempercantik, kalian bisa menggambarkan berbagai macam motif pada kupu-kupunya dengan pulpen. Kalau sudah, kita bisa sematkan pembatas buku kita pada sudut-sudut halaman. Cantik kan? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, pembatas buku kupu-kupu. Di sini kita membutuhkan sebuah gambar kupu-kupu. Kalian bisa gambar sendiri atau cari di internet dan print ya, lalu potong secara vertikal pada bagian tengahnya. Kita juga butuh kertas scrapbook atau karton yang dipotong memanjang seperti pita. Aku siapkan dua karena bagian belakangnya ini putih, jadi aku mau satukan supaya bagian depan dan bagian belakang ada motifnya. Langkah pertama, kita lipat dua sama rata karton panjangnya. Lalu kita lipat sedikit keluar bagian ujung-ujungnya untuk menempel sayap-sayap kupu-kupu tadi. Pembatas kupu-kupu ini sangat simpel dan mudah untuk dibuat. Di sini aku membuat simulasi sebelum aku menempel semuanya ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan bagaimana prosesnya dan lakukan sendiri sesuai dengan preferensi kalian. Pembatas buku kita sudah jadi. Gimana, cantik kan kupu-kupunya? Lanjut ke yang terakhir, pembatas buku transparan. Di sini kita membutuhkan isolasi lakban besar dan juga daun-daun serta bunga-bunga kering ya teman-teman. Kita buka isolasinya dan pada bagian yang lengket sesuai dengan selera masing-masing kita rangkai daun-daunan kering serta bunga-bunga keringnya. Kalau sudah selesai merangkainya, kita tutup bagian depannya dengan isolasi lagi ya teman-teman. Kita tekan-tekan dan rapikan bagian ujung-ujungnya. Tips and trik untuk menghilangkan gelembung udara yang ada, kita bisa tusuk-tusuk dengan jarum. Lalu kita pencet-pencet, kita ratakan kembali untuk dikeluarkan udaranya. Sekarang kita lanjut ke pembuatan bingkainya.
Di sini aku mengukur lakbanku lebarnya 5 cm. Jadi di sini aku menandai kertasku 5, dan 1 cm pada bagian atas dan juga pada bagian bawahnya. Setelah itu aku gunting bagian lebihnya, lalu lipat kertas sesuai dengan tanda-tanda yang sudah kita berikan tadi. Kita lem sisi yang 1 cm tadi, lalu kita tempelkan dengan sisi yang lain. Lanjut, di sini aku mau menggambar bingkainya. Lalu kita potong bagian dalamnya. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Kita berikan lem pada bagian dalam bingkainya. Lalu kita masukkan rangkaian bunga kering tadi perlahan ke dalam bingkai. Kita lanjut memberikan lem pada bagian-bagian yang terbuka. Kita rapikan bagian-bagian berlebihnya, kita hapus sisa-sisa pensil tadi. Dan kalau kalian mau, kalian bisa menuliskan kata-kata motivasi untuk menyemangati kalian di bagian bawah pembatas bukunya. Lalu kita lubangi bagian atasnya untuk kita bisa memasukkan pita sebagai dekorasi tambahan pada pembatas buku kita. Pembatas bukunya sudah jadi. Gimana? Cantik dan estetik kan? Sekian dulu ya videoku untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk segala kekurangannya ya. See you in my next video. Bye bye. Don't forget to like, subscribe, and activate the bell button and share this video.